Mengerikan, kisah nyata pengurus jenazah memandikan mayat pria bunuh diri. Hal aneh ini terjadi. Cinta terkadang memang bisa membuat seseorang bertindak di luar akal sehat, seperti sebuah cerita yang dikisahkan oleh Soleh, seorang pengurus jenazah di Malaysia berikut. Dilansir dari salah satu halaman berita Malaysia, Bulan, Soleh menceritakan pengalamannya ketika harus mengurus jenazah seorang lelaki yang meninggal karena bunuh diri. Laki tersebut diketahui meninggal dengan cara menggantung diri di kipas yang berada di atap kamarnya. Ia merasa patah hati karena sang kekasih pergi meninggalkannya dan malah lebih memilih untuk menikah dengan orang lain. Padahal usia lelaki tersebut masih terbilang sangat muda, 20 tahun. Soleh menceritakan pengalaman ini dengan tujuan agar orang-orang mampu mengambil hikmah bahwa bunuh diri sungguh sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Cerita bermula ketika Soleh dan ketiga temannya harus mengurus surat-surat di ruang penyimpanan jasad sebuah rumah sakit. Jenazah dari lelaki muda tersebut memang sudah beberapa hari diletakkan di sana dan tidak ada satu orang pun yang mengambilnya. Keluarga lelaki tersebut ternyata memang sudah menyatakan jika mereka tidak bersedia mengurus jenazahnya. Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai pengurus jenazah, Soleh pun harus menjalankan kewajibannya. Ia terlebih dahulu mengisi beberapa dokumen sebelum mengambil jasad tersebut. Meski telah terbiasa berurusan dengan jenazah, namun entah mengapa kali itu ia merasakan hal yang berbeda. Soleh merasa sedikit gugup sehingga ia pun tak henti-hentinya berdoa. Dan benar saja, ketika ia menarik laci mayat tempat jenazah disimpan, ia mendapati situasi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kondisi wajah lelaki muda yang bunuh diri itu tampak menyeramkan, dengan wajah berkerut dan lidah menjulur seakan menahan kesakitan yang amat sangat. Terdapat juga bekas lebam akibat jeratan di lehernya. Keanehan kembali terjadi ketika Soleh dan teman-temannya hendak mengangkat jenazah itu ke atas kereta jasad. Masing-masing dari mereka yang berjumlah 4 orang memegang anggota tubuh jenazah. Tapi jenazah itu sama sekali tak terangkat. Sosok tubuhnya terasa sangat berat meski ia masih berumur 20 tahun. Berat jenazah tersebut terasa begitu tidak normal sehingga Soleh dan rekannya harus merasakan sakit di sekujur tubuh demi bisa mengangkat jenazah ke atas kereta. Keanehan ternyata tak hanya berhenti sampai di situ saja. Tuhan tampaknya benar-benar ingin menunjukkan kuasanya. Saat menyucikan jenazah, najis yang keluar dari duburnya amat banyak dan tanpa henti. Soleh berusaha terus mengurut perut jenazah tersebut agar sisa kotoran dalam tubuhnya bisa dikeluarkan. Namun kotoran tersebut tampaknya tidak bisa habis. Setiap jenazah digerakkan, setiap kali itu pula najisnya kembali keluar. Hingga akhirnya Soleh terpaksa menyumbat dengan kapas sebanyak mungkin agar proses mengurus jenazah itu bisa berlanjut. Soleh pun berlanjut pada proses mengkafani, namun perasaan lega hanya sebentar saja hadir. Sekali lagi Soleh diuji ketika mengkafani jenazah. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Situasi seperti ini lumrah ditemui saat mengurus jenazah yang mengalami pendarahan di dalam. Tanpa membuang waktu, Soleh lalu menyucikan darah tersebut dengan kapas sehingga jenazah selesai disolati dan siap dikebumikan di tanah perkuburan. Cerita ini tentu menjadi pelajaran. Jika bunuh diri hanyalah pikiran bodoh dan bukanlah jalan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kisah jenazah waria yang terdiskriminasi. Abdul Wahab bin Abdul Hamid As-Saqafi bercerita suatu hari ia melihat 3 orang laki-laki dan seorang perempuan tua. Mereka berempat sedang mengusung jenazah dalam sebuah keranda. Mereka mengantarkan jenazah tanpa disertai orang lain. Wahab tidak sampai hati melihat itu. Ia kemudian berinisiatif menggantikan posisi perempuan tua itu. Ia mengambil alih salah satu sisi pegangan keranda yang sedang dipegang perempuan tersebut. Dengan demikian, 4 sisi keranda dipikul oleh orang laki-laki. Mereka berlima terus berjalan mengusung keranda. Mereka terus berjalan menuju pemakaman. Tiba di pemakaman, mereka menurunkan keranda jenazah. Mereka melakukan sholat jenazah di area pemakaman. Mereka mengeluarkan jenazah dari keranda. Mereka perlahan-lahan menurunkan jenazah ke liang lahat. Setelah menutup dengan papan di liang lahat, mereka kemudian menimbun jenazah tersebut. Di tengah proses pemakaman, Abdul Wahab membuka percakapan dengan perempuan tua tersebut. Ia memberanikan diri untuk menanyakan profil jenazah tersebut kepada perempuan tua itu. "Apa hubungan jenazah ini denganmu, Bu?" tanya Wahab kepada perempuan tua tersebut. "Ya, jenazah ini adalah putraku," jawab perempuan tua itu. "Apakah kalian tidak memiliki tetangga?" Wahab melanjutkan pertanyaannya kepada perempuan tua itu. "Ya, tentu punya, tetapi mereka merendahkan almarhum putraku," kata perempuan tua itu. "Ada masalah apa dengan putramu?" tanya Wahab. "Putraku waria, senang berpenampilan wanita," jawab perempuan tua itu. Dengar jawaban itu, Abdul Wahab mengangguk. Ini ia mengetahui kenapa jenazah tersebut diantar oleh sedikit orang, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan tua.
Ia dapat merasakan kepedihan yang dialami oleh perempuan tua tersebut. Ia merasa iba terhadap perempuan tua tersebut. Sepulang pemakaman, Abdul Wahab mengajak perempuan tua itu ke rumahnya. Ia memberikan beberapa dirham, sekarung gandum, dan beberapa potong pakaian kepada perempuan itu. Malam hari Abdul Wahab bermimpi. Dalam mimpinya dia didatangi oleh seorang pria muda yang sangat tampan. Wajahnya cerah secerah bulan malam purnama. Pria muda itu mengenakan pakaian putih. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abdul Wahab. "Maaf anak muda, kamu ini siapa?" tanya Abdul Wahab kepada pria muda tersebut. "Aku adalah waria yang kalian makamkan siang hari tadi. Alhamdulillah Allah menurunkan rahmatnya kepadaku karena penghinaan orang-orang terhadapku," jawab pria muda tersebut. Kisah ini diangkat oleh Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan keutamaan khauf atau takut dan raja atau harap. Wallahu alam. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.